Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 3 Pitsus TPK 2024 Pengadilan Tinggi Kendari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan nomor 3 Pitsus TPK 2024 Pengadilan Tinggi Kendari demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa 1. Nama lengkap Faisal SE, 2. Tempat lahir Kolaka, 3. Umur 40 tahun, tanggal lahir 8 Maret 1996, 4. Jenis kelamin laki-laki, 5. Kebangsaan Indonesia, 6. Tempat tinggal Jalan Merdeka nomor 1, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, 7. Agama Islam, 8. Pekerjaan wira swasta. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara yang terakhir saat ini adalah dalam perpanjangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak 28 Januari 2024 sampai dengan 25 Maret 2024. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 30 Pitsus TPK 2023 PN Kendari tanggal 20 Desember 2023 dan telah memperhatikan memberi banding yang diajukan oleh penuntut umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan semua unsur-unsur pasal yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan atas diri terdakwa. Oleh karena itu diambil alih sebagai bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara Aqua. Menimbang bahwa di buka persidangan terungkap pada hukum sebagai berikut bahwa terhadap pengerjaan konstruksi pembangunan daur ulang sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2021 terdapat kerugian negara sebesar 108.538.486,38 rupiah. Keterangan ahli Muhammad Hattab yang Yuno Amir Esa dari penuntut umum bahwa di dalam RAB tidak ada anggaran untuk pembuatan tandon air, namun menurut keterangan ahli tim teknis pembayaran tandon tersebut senilai 3 juta rupiah. Keterangan ahli Rudi Balaka STMT dari penuntut umum dinilai dan dihitung oleh Majelis Hakim sebagai bagian dari pengembalian kerugian negara. Bahwa pemeriksaan oleh BPK ditemukan terkait adanya terkait adanya kekurangan volume hasil pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan akibat kelebihan pembayaran yaitu senilai 40.776.504,74 rupiah. Atas kelebihan pembayaran tersebut, terdakwa Faisal SE telah melakukan penyetoran ke kas daerah pada tanggal 20 Mei 2022 dan terdakwa sudah melakukan pengembalian terkait temuan hasil audit pemeriksa BPK dari Perwakilan Sulawesi Tenggara. Keterangan saksi 4 Sultan ST dari penuntut umum dinilai dan dihitung oleh Majelis Hakim sebagai bagian dari pengembalian kerugian negara. Bahwa kerugian negara sebesar 108.538.486,34 rupiah dikurangi 3 juta rupiah dan dikurangi lagi 40.776.504,74 rupiah, maka sisa kerugian negara sebesar 50.761.981.981,60 rupiah. Menimbang berdasarkan pada hukum tersebut di atas dibukan dengan dakwaan jaksa umum yang disusun secara subsidiaritas dengan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1
dewan subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dalam hubungannya dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa menjatuhkan pidana kepada terdakwa Faisal E. Oleh karena itu dia pidana penjara selama 2 tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 108.538.486 rupiah, 108.538.486,34 rupiah apabila dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berlaku tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak memiliki harta benda yang cukup untuk mengganti uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun, serta dalam hubungannya dengan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Kendari yang menyatakan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Faisal S. oleh karena itu pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan serta denda 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 5 bulan dan menghukum terdakwa Faisal S. untuk membayar uang pengganti sebesar 57.561.981 rupiah. Dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan. Dalam ini Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar serta memenuhi dan mencerminkan rasa keadilan terhadap perbuatan terdakwa. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, nomor banding dari penuntut umum tidak berdasarkan hukum dan selama menurut hukum itu ditolak. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Kendari nomor 30 Pisus TPK 2023 PN Kendari tanggal 20 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan. Menimbang bahwa masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruh dari pidananya dijatuhkan. Menimbang oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk berperkara dalam 2 tingkat peradilan. Mengingat akan ketentuan pasal 3 junto pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili menerima permintaan banding dari penuntut umum tersebut, menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 30 Pisus TPK 2023 PN Kendari tanggal 20 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut, menetapkan ada terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam 2 tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim ke pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Sulawesi Tenggara pada hari ini Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Dr. Haji Hizbul Islam Musa Hakim Ketua Majelis, Rinaldi Triandiko SHMH dan Dr. Agus Rawan SHMH Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi masing-masing hakim anggota
yang disiapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Ismail Esa Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri walaupun terdakwa maupun proses hukumnya. Yang sidang dinyatakan ditutup.